Badan Makanan atau Badan BPOM atau BPOM maksud kami mengeluarkan izin penggunaan darurat untuk vaksin Zivivax. Kepala Badan BPOM, Penny Lukito, menyatakan bahwa efikasinya sudah mencapai 81,7%. Vaksin ini cocok untuk negara-negara tropis. Yang sistemik yang paling sering adalah sakit kepala, kelelahan, demam. Saya kira itu adalah yang biasa atau common terjadi dengan tingkat keparahan grade 1 dan 2. Vaksinnya diberikan 3 kali suntikan secara intramuskular dengan interval pemberian 1 bulan. Vaksin ini dapat disimpan pada kondisi suhu khusus 2-8 derajat Celcius. Jadi saya kira ini dalam rentang yang cocok untuk negara tropis seperti Indonesia. Vaksin ini juga efektif melawan varian Delta dan rencananya akan mulai diproduksi tahun ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di program 3 Radio Republik Indonesia. Kementerian Sosial Republik Indonesia menggandeng Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau yang biasa disebut dengan LAPAN. Lembaga ini dipakai untuk mendeteksi rumah penerima bantuan sosial. Menurut Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Aceh Hasan Sadeli, mengatakan bahwa ukuran rumah bukan satu-satunya yang dijadikan parameter dalam tingkat kemiskinan penerima bansos. Kami hadirkan informasi ini dalam sesi laporan khusus Pro 3 bersama Rizky Supermana. Laporan khusus. Laporan khusus. Parameter yang paling utama adalah tingkat pengeluaran dan pendapatan dari keluarga tersebut. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, LAPAN, tengah bekerjasama dengan Kemensos menggunakan metode kecerdasan artifisial untuk digunakan dalam mendeteksi lokasi permukiman yang menjadi sasaran penerima bansos di suatu daerah. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Sadili menekankan yang harus dipahami Kemensos bahwa rumah bukanlah satu-satunya yang dijadikan parameter untuk mengukur tingkat kemiskinan bagi penerima bansos. Politisi dari fraksi Golkar ini menyebut yang harus dipastikan penerima bansos adalah keluarga yang penghasilannya berkurang akibat pandemi COVID-19. Dengan dari 8, saya kira ya itu sah-sah saja ya. Namun demikian saya kira akurasi dari penerima bantuan sosial tersebut harus dipastikan bahwa parameter yang paling utama adalah tingkat pengeluaran dan pendapatan dari keluarga tersebut. Dari situlah kemudian yang menjadi dasar bagi Kementerian Sosial di dalam menerapkan kebijakan. Sementara itu, Kepala Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh LAPAN, Rafis Komarudin, mengungkapkan saat ini LAPAN tengah menyiapkan data resolusi sangat tinggi untuk melacak penerima bansos. Basis kecerdasan artifisial tersebut akan menemukan lokasi pemukiman umum di suatu kota. Data koordinat penerima bansos gabung dengan lokasi-lokasi pemukiman umum yang diperoleh dari sebuah satelit, maka dapat ditemukan mana penerima bansos yang berada di pemukiman umum. Mensos Tri Risma hari ini mengungkapkan kerjasama ini dilakukan oleh Kemensos dan LAPAN untuk melacak kelayakan rumah penerima bansos. Kondisi rumah warga penerima bansos dapat terlihat dari citra satelit milik LAPAN, sehingga Kemensos dapat lebih tepat sasaran dalam memberikan bansos. Bersama juga dengan LAPAN, kita akan tahu nanti kalau posisi dari rumah itu dengan data geospasialnya, citra satelitnya, kita akan tahu posisionalnya rumah itu. Sehingga sampai suatu saat, maka kita akan tahu dia ngomong, saya masih miskin, rumahnya tambah besar kok. Dan kita bisa bandingkan. LAPAN menyebut metode kecerdasan artifisial saat ini sedang diuji coba di Bandung, Makassar, dan sejumlah daerah. Nantinya data yang diperoleh akan diimplementasikan dalam sistem informasi geospasial. Dari Jakarta, Rizky Supermana, Pro 3 RRI. Citra satelitnya, kita akan tahu posisionalnya rumah itu. Masyarakat mendukung rencana Kemensos dan LAPAN untuk menggunakan satelit dalam mendeteksi rumah penerima bantuan sosial. Namun jangan sampai program ini ternyata menyedot anggaran besar negara. Berikut tanggapan masyarakat.
Nama saya Givari, saya daerah Bandung, cuma kerja di Jakarta. Kalau itu bagus-bagus aja sih, bisa-bisa aja. Itu yang kayak lapan, memakai lapan, teknologi apa itu jatuhnya teknis. Itu yang terpenting tuh, apakah penerimanya tepat sasaran atau enggak, itu yang terpenting tuh gitu. Yang terpenting itu kan sebenarnya data DPT-nya, data ininya penerimanya itu apakah tepat, udah tepat atau enggak gitu. Freddy, saya asli luar daerah NTT. Selagi itu memang membawa manfaat untuk masyarakat dan tepat sasaran, saya kira boleh-boleh saja. Yang penting jangan sampai ini mengalihkan program, butuh biaya yang besar, dan justru juga ini perlu diantisipasi. Jangan sampai hanya memindahkan program, tapi anggaran justru tersisa di alokasi program tadi. Pendengar menyoroti apa yang disampaikan atau kesiapan Lapan memenuhi harapan Mensos Tri Risma hari ini untuk bisa melakukan pelacakan data penerima bantuan sosial. Pagi hari ini RRI menyoroti. Seperti apa komentarnya kami sampaikan dari editor senior Pro 3 RRI, Widi Kurniawan. Editorial Pro 3. Selamat pagi pendengar. Gagasan pelacakan dan pengintaian penerima bantuan sosial menggunakan satelit tentu menarik. Kendati Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Lapan belum juga memenuhi harapan Kementerian Sosial untuk melakukan pelacakan data penerima bantuan sosial menggunakan citra satelit tersebut. Alasan Lapan, kata Roxis Komarudin, Kepala Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh Lapan, karena Kementerian Sosial belum menyerahkan data penerima bantuan sosial kepada Lapan. Adalah Menteri Sosial Tri Risma hari ini yang belum lama ini mengungkapkan bahwa Kementerian Sosial akan bekerjasama dengan Lapan melakukan pelacakan dan pengintaian penggunaan fasilitas satelit bagi penerima bansos. Gagasan Risma tentu menarik karena teknologi semakin digunakan bagi kemudahan administrasi pembuktian data khususnya penerima bantuan sosial. Semakin banyak teknologi maju digunakan, sejatinya akan semakin memudahkan tata laksana, monitoring, dan pengawasan di lapangan. Memang sangat sulit bila jutaan penerima bantuan sosial harus diawasi oleh orang per orang. Karena itu, teknologi pengintaian perlu diterapkan. Hanya saja sayang gagasan Risma hari ini belum terrealisir justru oleh persoalan sederhana karena Kemensos belum menyerahkan data kepada Lapan. Harusnya hal semacam ini perlu segera ditindaklanjuti oleh masing-masing kementerian dan lembaga agar proaktif, tidak saling menunggu. Penggunaan data pada era digital saat ini pun sangat mudah. Kita tunggu realisasinya segera, karena dana bantuan sosial harus dipastikan dapat diterima bagi mereka yang berhak tanpa potongan sama sekali. Demikian komentar, selamat pagi. Pendengar, selain informasi tadi akan kami bahas lebih lanjut dalam Indonesia Menyapa Pagi. Kami punya informasi Jurnal Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-20 Papua bersama tim liputan RRI di 4 klaster yang ada, yaitu di Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Merauke. Jurnal PON ke-20 Papua. Menyisakan 8 hari pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional PON 20 Papua, persaingan kontingen untuk menempati puncak daftar perolehan medali semakin memanas.
tercatat 4 provinsi papan atas memiliki perbedaan medali emas sangat tipis. 4 kontingen provinsi tersebut masing-masing Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, dan tuan rumah Papua. Tambahan 2 keping emas dari nomor 800 meter surface putra-putri mentasbihkan Jawa Timur sebagai juara umum cabang olahraga selam kolam pada PON 20 Papua yang berakhir kemarin di Stadion Akuatik Kampung Harapan Kabupaten Sentani. 2 medali emas tersebut masing-masing dipersembahkan Bima Dea Sakti Antono dan Andini Mutia Maulida. Dea tampil sebagai kategori putra setelah finish pertama dengan catatan waktu 6 menit 59,12 detik. Mengungguli Seva Bima Firmansyah dari DKI Jakarta, raih perak, dan perunggu Oktav Dewa Taufik dari Jawa Barat. Sukses itu diikuti Andini di bagian putri saat tampil finish pertama membuat waktu 7 menit 25,95 detik. Unggul atas atlet Jawa Barat, Oza Febi Mulyani, dan Amarta Latifa dari Banten mendapat perak serta perunggu. Usai tampil baik, Dea maupun Andini mengakui hasil yang dicapai sangat menggembirakan karena lawan juga memiliki kualitas baik. Ya lumayan berat sih memang, dari DKI mulai awal tadi nempel terus, tapi kalau dapat 400 pertama, tapi ya alhamdulillah masih bisa memimpin sampai akhir. Nah, itu ya dilatih tiap hari sih, setiap latihan kita melatih mulai per 100. Tadi nggak nyangka sih, soalnya udah ketinggalan juga, tadi sempat awal ketinggalan, tapi ingat-ingat kata pelatih lagi harus tahan emosi harus ini, jadi ya alhamdulillah akhirnya masih bisa ngumpet di terakhir-terakhir. Dengan tambahan 2 medali itu sekaligus menempatkan Jawa Timur sebagai juara umum olahraga selam kolam PON 20 Papua dengan mengumpulkan 12 emas, 4 perak, dan 3 perunggu. Posisi kedua ditempati tim selam DKI Jakarta yang menyabat 6 emas, 4 perak, dan 2 perunggu. Disusul Jawa Barat, urutan ketiga dengan 2 emas, 8 perak, dan 4 perunggu. Dari arena tenis PON Papua yang berlangsung di Sian Shore Tennis Center, halaman kantor Wali Kota Jayapura, tim tenis Jawa Timur juga mendominasi dengan menyapu bersih 7 medali emas yang disediakan. Prestasi itu diawali lewat pemain tunggal putra Muhammad Rifki yang di laga final mengalahkan petenis Papua Barat Muhammad Altaf 3 set 6-3, 4-6, dan 7-5. Hasil positif Rifki diikuti petenis tunggal putri Indonesia Aldila Suciadi merebut medali emas kedua bagi Jatim usai menundukkan petenis tuan rumah Papua Rizka Madeline Nugroho 6-4, 7-6. Sebelumnya Jawa Timur telah merebut 2 medali emas pada nomor bergu putra putri. Final yang berlangsung di Mimika Sport Complex, Kabupaten Mimika, Yesaya Saudale menjadi penyumbang poin terbanyak DKI Jakarta dengan 17 poin, ditambah 4 rebound dan 4 assist. Di laga final, tim basket putra DKI Jakarta akan ditantang tim Sulawesi Utara, yang di pertandingan semifinal menyudahi perlawanan Jawa Tengah 65-57. Salah satu skuad tim basket DKI Jakarta, Saudale, menyatakan salah satu kunci keberhasilan menundukkan Jawa Tengah karena dirinya dan pemain lain tampil sesuai instruksi. Good teamwork, dan ini berapa juga juga sport, terus dari instruksi juga kita jalanin, walaupun di first half kita agak dengar ya, mungkin agak ego masing-masing, tapi sekarang kita berani bounce back buat ambil game ini. Sementara laga bola basket putri kembali juga melaju ke babak final setelah mengalahkan Sulawesi Selatan 52-41. Nita Istinawati menyumbangkan poin tertinggi untuk Bali pada laga tersebut dengan 22 poin, ditambah 2 rebound dan 4 assist.